menyampaikan ini Nabi Adam, maka Nabi kita menyampaikan fasallama alaih, Nabi assalamu alaikum, dijawab oleh Nabi Adam wa alaikumu. Jadi Nabi bertemu dengan Nabi Adam ucapannya assalamu alaikum, bukan salam Pancasila. Enggak ada salam Pancasila Pak Kapolsek. Apa sebabnya? Nabi menyatakan nikmal abdu ar-rajulus salih. Lalu ayat kedua, nikmal rajulus al-ghani. Dalam ibarat tafsir Sawi ketika menceritakan bab bahar, itu bahar basit. Ma'ah sanadina wa dunya idza jtama'a ma'akbahal kufra wal iblasa birrajuli ma'ah sanadina wa dunya. Alangkah bagusnya agama jeung dunia kumpul di hiji jelema. Agamana mantap, dunyana hebat. Alhamdulillah. Ngan jarang nu kitu, jarang. Bagus, Kiai Kasab bagus daripada Kiai Kasab teu aya kalakuan ngajukeun proposal bae ka istana. Dibere duit ku presiden 50 juta, teureun-eureun 2 tahun diomong-omong, aing mah dibere duit ku Jokowi. Kiai takuya teh jelema. Pohoeun aliyadul yakhrumnya disuplak kudu bangga aya musibah di Lebak Kedong aing geus mere tah kudu kitu. Ieu mah ngomong cenah teu beuki nyatu. Ngomong teu beuki nyatu, teu beuki duit. Ai kana jubur pamarentah ngajilat. Nauzubillahi min dalik. Bukan berarti ulama harus bertengkar dengan pemerintah, datang kepada pemerintah nasihat, lain minta proposal, polongo. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihil mustafa lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa afdalus salawati wa atammu taslimati ala rasulil mujtaba سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد إمام المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصدق والتقى أصل مقاصدنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذب وسيء الأسقام. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأصلحنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مشائب الدنيا والدين خصوصا من سيء الأسقام والطاعون. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الغم والغرق والهدم. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. إلهنا إله كل أحد وإله كل شيء لا إله إلا أنت. ندعوك بلسان كذوب وقلب محجوب ووجه أخلقت الذنوب يا رب يا حي يا قيوم والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat dan yang sama kita muliakan segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz wal ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kampung Bayah 2, Desa Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Wabil khusus panitia pengundang Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Henry Safruddin, juga Kiai Haji Budi,
Yang terhormat Kiai Haji Iding Najmuddin selaku Ketua DKM, Kiai Haji Dr. Anes Kailani Susbi Ketua MUI Bayah, juga para kiai yang subhanallah cukup banyak di atas podium ini, juga yang di bawah yang tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada semuanya. Mudah-mudahan ya Allah para guru kita, ulama kita khusus yang hadir di sini diberikan panjang umur, sehat walafiat, ditambah manfaat barokah ilmunya, diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Salam penghormatan saya sampaikan juga kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Suyanto SIP selaku Camat Bayah, juga Bapak Haji Yogi Rizabdi selaku Polsek Bayah, Bapak Dandra Milato yang mewakili, juga Bapak Kepala Desa RT RW, semoga mereka dijadikan para pejabat aparat yang selalu beriman dan bertakwa, yang penuh cinta kasih dan perhatian kepada masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat ikhwan seperjuangan Front Pembela Islam Kota Lebak, juga Lebak Selatan. Hadir di sini ketuanya Ketua DPPI Lebak Selatan Kiai Yudi, Lebak Kota Kiai Saifullah beserta seluruh sayap juangnya, dan dari DPD-nya juga baik dan PD hadir Kiai Haji Endang Mujahid, dari Majlis Syuroknya Habib Abdurrahman Al-Kaf. Mudah-mudahan semua ditambah berkah dunia dan akhirat. Salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, juga kaum ibu, pemuda-pemudi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Subhanallah, dalam keadaan cuaca hujan seperti ini, penghadir semuanya tetap bertahan. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat tidak mengalami panas. Mudah-mudahan berkah ngaji hujan, tetesan hujan ini semuanya haram disentuh api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Temanya melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mari kita buktikan sebagai umat terbaik. Oh, kuntum khairu ummatin. Mari kita buktikan sebagai umat terbaik dalam mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Jadi bagaimana menjadi manusia terbaik? Nah, terbaik ini yang jelas di sini adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beda penilaian terbaik tergantung siapa yang menilai. Kalau yang menilainya PBB lain lagi ukurannya, barometer atau parameternya lain lagi. Tapi yang kita maksud di sini baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana umat terbaik menurut Allah? Ya sebagaimana firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu adalah umat yang siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Memang resikonya luar biasa, tapi sebelum kita maju ke tempat atau ke tema itu, sesuai dengan tema utama Isra Mi'raj, kita sebagai umat Islam wajib beriman, wajib yakin bahwa Nabi kita diberi mukjizat, diantaranya Isra wal Mi'raj. Beliau diisrokan dari mulai Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dinaikkan ke langit pertama, yang mana di langit pertama itu dijaga oleh malaikat hafadhah yang bernama komando, panglima tertingginya bernama malaikat Ismail alaihissalam. Malaikat Ismail ini Pak Kapolsek kalau dicontohkan seperti contoh Kapolri. Jadi malaikat Ismail sebagai Kapolrinya punya panglima daerah berarti Kapolda. Ini sebagai contoh saja. Malaikat Ismail ini punya Kapolda sebanyak 70.000 Kapolda. Satu Kapolda punya pasukan 70.000 pasukan. Artinya malaikat Ismail panglima tertinggi punya panglima lagi 70.000 panglima. Kalau di militer 70.000 pangdam, satu pangdam punya 70.000 pasukan.
geus jumlahna malaikat nu ngajaga pintu langit kahiji 70.000 kali 70.000 jumlahna hitung bae ku sorangan kurang bayar. Itu menurut penerangan di kitab Al-Anwarul Bahiyah fi Isra'i Khairil Bariyah. Pada malam itu pintu langit diketuk oleh malaikat Jibril. Lalu ditanya oleh malaikat penjaga langit, "Man hada, siapa ini?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Saya Jibril." Malaikat penjaga langit termasuk ajib aneh. Kenapa biasanya juga Jibril bolak-balik nurunin wahyu enggak betul. Sampai akhirnya ditanya, "Waman ma'ak, emang kamu bersama siapa?" Malaikat Jibril jawab, "Bersamaku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan yang terakhir, interogasi yang ketiga, awaqad bu'isa ilai, dalam satu riwayat Bukhari, awaqad ursila ilai, apakah memang Nabi Muhammad diperintah untuk ke sini? Jawab Jibril, iya. Dibukalah pintu langit, Nabi naik ke pintu langit pertama. Fa'idan birajulin, Nabi kita bertemu dengan seorang laki-laki yang menyambut Nabi dengan kalimat marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang, selamat berbahagia, welcome, ketemu dengan anak yang soleh, Nabi yang soleh. Anak, kalimat anak berarti ini bapak. Dalam satu riwayat Nabi yang bertanya, "Siapa ini?" Malaikat Jibril mengasih kabar bahwa ini adalah hada Adamu abuka, ini adalah Adam bapak kamu, bapak kita semua. Lalu begitu disampaikan ini Nabi Adam, maka Nabi kita menyampaikan pasallama alaih, Nabi assalamu alaikum, dijawab oleh Nabi Adam wa alaikumu. Jadi Nabi bertemu dengan Nabi Adam, ucapannya assalamu alaikum, bukan salam Pancasila. Enggak ada salam Pancasila Pak Kapolsek. Memang waktu itu belum ada NKRI, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ikanya juga belum ada, betul? Yang disampaikan oleh Nabi Adam assalamu alaikum. Sebelum kita ke langit kedua, kaji asal muasal asbabul wurud assalamualaikum. Jangan dianggap ringan, karena assalamualaikum ini termasuk salah satu obat anti penyakit corona. Kalau betul-betul umat Islam ingin selamat dari corona, amalkan hadis Nabi. Siap amalkan hadis Nabi? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Ayyul islami ayyu khisalil islami khairun? Akhlak Islam, perbuatan Islam mana yang paling banyak pahalanya? Nabi menjawab, "Tut'imut ta'am wa tabsus salam ala man arabta wa man lam ta'rif." Perbuatan Islam yang baik adalah kau memberi makanan. Nah, memberi makanan ini lihat dalam ayat yang lain. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin di masghobah. Memberi makan makanan kepada masyarakat, kepada umat pada saat umat sedang kelaparan. Pada saat umat terkena bencana, umat sedang menderita, umat sedang kelaparan, kita kasih makanan, itu perbuatan yang mulia. Jadi perbuatan yang mulia pada saat umat butuh makanan, kita kasih makanan. Bukan pada saat yang memberi punya kepentingan. Paham? Ya lolobana jelema kiwari daek mere, tapi lamun boga kepentingan lumayan yang kursi, 2 kursian, 3 kursian, betul apa tidak? Itu tidak termasuk it'amun fi yaumin di masghobah. Lalu yang kedua kata Nabi, watabsus salam, sebarkan salam. Perintah Nabi dilaksanakan pasti ibadah, mengandung hikmah. Apa itu assalamualaikum? Semoga kau selamat. Jadi sekarang kita sebarkan salam. Manakala ketemu sesama umat Islam, langsung assalamualaikum. Yakinkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapendaknya gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mulai hayeuna salamet yakin dijamin mual kena corona. Sebab assalamualaikum itu doa, semoga engkau selamat. Betul? Udah begitu mulianya, sekarang mau diganti oleh ketua BPIP, begitu dilantik oleh Pak Jokowi. Ini live streaming, silakan sampaikan ke istana, nggak apa-apa.
Mau diganti assalamualaikum dengan salam Pancasila, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, kita kaji dari mana asal mula assalamualaikum. Perhatikan baik-baik firman Allah surat Al-Baqarah. Faqala ta'ala subhanahu jalla jalaluhu wa azza sana'uh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, aras dan isinya, lalu Allah ciptakan malaikat termasuk iblis yang dulunya ajajil, bahkan iblis pernah jadi rektornya malaikat. Ratusan ribu tahun malaikat dan iblis sudah diciptakan, barulah Allah menyampaikan informasi kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan manusia yang mengisi planet bumi, yaitu Nabi Adam. Dari ayat ini tafsirul ayat bil hadis, ditafsirkan ayat ini dengan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala an, khalaqallahu taala Adam ala suratihi tuluhu sittuna dira'an faqala idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusin fastami' ma yuhayyuna fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyati faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah. Sebagaimana di dalam riwayat kitab Bukhari, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah berikan wa 'allama Adam al asma kullaha, Nabi Adam diberi ilmu yang luar biasa. Sampai malaikat pun diperintah sujud oleh Allah dengan ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Semua sujud dan hormat kecuali tangkurak babatok iblis anu teu. Allah kata Nabi menciptakan Nabi Adam jangkungna 60 asta. Bu, Nabi Adam didamel ku Allah jangkungna 60 asta. Lamun ku meter ukuran kurang lebih sekitar 30 meter. Jadi Nabi Adam diciptakan 30 meter. Ngan ibu-ibu ngabayangkeun 30 meter. Kumaha barangna. Ulah ngabayangkeun kitu, doraka dusun kakolak. Sanggeusna Nabi Adam diciptakan, apa kata Allah? Idhab Adam, berangkat kamu. Adam lempang. Salim ala ulaik. Kau sampaikan salam. Nah, awal mula salim. Sampaikan salamu ala ulaik kepada malaikat nafarin julusin, malaikat yang sedang pada duduk pada dzikir tahlil. Jadi malaikat pada duduk kumpul, Adam samperkeun tu malaikat, sampaikan salam kepadamu. Kepada mereka sampaikan salam. Lalu perintah Allah yang kedua, fastami' ma yuhayyuna, dengarkan jawaban penghormatan malaikat kepada kamu. Apa jawaban malaikat? Dengarkan baik-baik jawaban malaikat menghormati kamu. Kenapa Allah perintahkan dengar baik-baik? Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, karena jawaban itu akan menjadi penghormatan kamu dan penghormatan anak cucu kamu. Lalu Nabi Adam taat, datang ke malaikat. Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Jawaban malaikat assalamu alaika wa rahmatullah. Jadi asal mula assalamu alaikum dari Allah subhanahu wa ta'ala, langsung diperintah kepada Nabi Adam, dijawab malaikat dan dinyatakan oleh Allah keputusan Allah, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyati. Salam itu adalah keputusan Allah sebagai penghormatan kamu dan anak keturunan kamu. Jadi siapa saja anak cucu Nabi Adam yang beragama Islam, mengaku Nabi Adam sebagai bapaknya, maka salnya penghormatannya assalamu alaikum.
kecuali dia berakidahkan, yaitu akidah yang punya akidah Darwin, bahwa manusia asalnya dari orang hutan. Sabodo teuing sia maing mambung. Nah, jadi assalamualaikum langsung Nabi Adam ke dunia, Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kagenep Nabi Ibrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin ittaqalu alaihi faqalu salama qala salam. Nabi Ibrahim pun kadatanganku para malaikat, begitu rek asup ke Nabi Ibrahim, assalamu alaikum, dijawab ku Nabi Adam, ku Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Terus turun temurun sampai kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal semoga salam keselamatan buat kalian semua. Sekarang mau diganti, ganti assalamualaikum dengan salam Pancasila. Udah begitu dikasih contoh lagi sama Megawati. Begini cara asal salam Pancasila Bung Karno. Di bahu salam Pancasila doang mujair arek hiber. Assalamualaikum mau diganti dengan salam Pancasila, terima apa tolak? Urang bayah, terima apa tolak? Siap tolak, takbir. Jangan dianggap sepele perubahan-perubahan ini. Alhamdulillah para ulama, para kiai bangkit di mana-mana. Repeh deui bae teuing kahalangan ku corona tah ketua BPIP. Macam-macam assalamualaikum dengan salam Pancasila. Oh itu kiai kan baru pernyataan. Hati-hati orang kafir menyatakan syahadat, berubah statusnya menjadi muslim. Atau itu sebagai pemancingan kepada para umat Islam, terutama kepada tokoh agama. Apakah Ustadz Kiai bangkit atau tidak? Kalau semuanya diam, tidak ada yang membahas, takut bisa saja menjadi keputusan BPIP lebih tinggi, keputusan menteri lebih tinggi, menjadi Kepres lebih tinggi lagi, menjadi konstitusi. Bisa saja masuk ke Komisi 3 DPR RI, digodong di Komisi 3, masuklah kepada Prolegnas, program legislasi nasional. Kalau sudah menjadi program legislasi nasional, dibawa ke sidang DPR MPR, maka didapatkan di sidang paripurna, diketok palu, disetujui bahwa seluruh warga negara Indonesia, maka penghormatannya harus diganti dengan salam Pancasila. Siapa yang melanggar undang-undang, maka dia akan dipidana 3 tahun. Ini kalau sudah menjadi konstitusi, bahaya apa tidak? Bahaya. Pak Kapolsek Islam, Kapolres Islam, Kapolda Islam, Kapolri Islam. Tapi karena kalau konstitusinya seperti itu, manakala ada kiai naik ke mimbar, naik khutbah Jumat, assalamualaikum warahmatullahi salam Pancasila, berarti kena pidana. Mau tidak mau polisi harus bertindak karena ini pelanggaran undang-undang. Sebadan Bagda Yudikatif, polisi, hakim dan jaksa, mereka itu pelaksana undang-undang, penegak undang-undang. Makanya bukan polisinya yang salah, yang buat undang-undangnya yang harus kita hajar. Siapa yang buat undang-undangnya? Yang buat undang-undang itu antara eksekutif dan legislatif, polisi, penegak hukum. Kalau undang-undangnya semua wanita muslimah wajib pakai jilbab, manakala melanggar maka bisa dipidana 3 tahun. Polisi pasti bergerak, betul apa tidak? Karena ada payung hukum. Mereka tidak bisa bertindak tanpa payung hukum, betul? Begitu. Jadi siapa yang membuat undang-undang Indonesia? Ya DPR sama eksekutif pemerintah. Sebelum ini menjadi undang-undang, maka gelar para ustadz, para kiai di mana-mana tolak. Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila, betul? Siap pertahankan assalamualaikum. Siap yang mau mengganti assalamualaikum kita lawan. Siap datang, siap berjuang. Ke istana jauh, siap datang. Ongkos sorangan, bener, takbir. Itu tah ngabela agama. Jangan dirubah. Udahlah, urusan agama serahkan kepada ulama. Pemerintah buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, masyarakat masukkan, betul? Lain tekasnya isi asing jeung asing anu loba. Silakan sejahterakan masa agama, serahkan kepada ulama, betul? Macam-macam assalamualaikum mau diganti baca ulama, begitu ngomong lagi musuh terbesar Pancasila adalah agama. Innalillahi. Saya ini udah 48 tahun umur, udah baru beberapa hari naik 49.
lahir tahun 71, ngalaman zaman Presiden Soeharto, semua presiden kecuali Bung Karno nggak ngalaman. Baru kali ini saya mendengar orang menyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Innalillahi. Baru kali ini saya dengar. Jangan kau adu domba antara agama dengan Pancasila. Tidak akan ada Pancasila kalau tidak ada agama Islam, betul. Tidak akan ada NKRI kalau tidak ada umat Islam, betul. Mentang-mentang lu berkuasa, sekarang kau adu domba antara agama dengan Pancasila. Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Mari kita buktikan. Pancasila satu ketuhanan. Ayo orang bayar kudu bisa. Lamun teu bisa jangan PKI sia ku si eta. Paling tangkurakna nu PKI. Tangkurakna nu komunis tuding ka umat Islam komunis. Polongo tas eta budak. Bener tah? Ayo Pancasila satu ketuhanan. Teruskeun. Dua. Ngeus dua bae di surana moal geus 2 jam tadi. Satu ketuhanan yang maha. Jawab dengan kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Yakin, percaya. Artinya peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan presiden, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. LGBT haram, lalaki bogoh ka lalaki diantep rek ngaduku miskin. Bikang bogoh ka bikang dianggap konstitusi, rek naon tah? Dianggap hak asasi. Innalillahi. Itu yang bertentangan dengan Pancasila mah bukan Islam, betul? Semua tidak ada yang bertentangan. Jangan mentang-mentang lu sedang berkuasa lalu kok adu domba antara Islam dengan Pancasila. Anu bakal kabawa pae sia bakal ditanyakeun madinuka naon agama sia, lain naon falsafah negara sia. Betul apa tidak? Pertanyaan pertama, man robuka, saha pangeran dia? Allah. Wa madinuka, agama sia naon? Mual Pancasila, jawabnya agama. Mun ngajawab salian Islam dipantek dia ku malaikat. Bisi teu percaya geura modar tieu lah. Nek jasai agama rek dirobah-robah. Silahkan urusan gaji, urusan ekonomi, urusan teknologi, urusan dunia mah sabodoh urus kumarane hayang teu nganitip ulah ngarobah-robah agama mah urusan ulama serahkeun ka ahlina. Betul apa tidak? Tentang corona atau corona urusan kesehatan, silahkan orang kesehatan dengan jujur, betul. Bahkan saudara, dari hadis Nabi tadi dilanjut oleh hadis yang lain. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum absus salama bainakum. Apa kata Nabi? Hadis sahih, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga Allah kalian. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian harus beriman. Syarat mutlak, syarat nomor 1 masuk surga Allah adalah harus beriman. Ini kata kiai, apa kata Nabi? Kata Nabi, hatta tu'minu, tidak akan masuk surga kalian sehingga kalian harus beriman. Artinya apa? Jangan pun kalian sebagai penjahat, jangan pun kalian sebagai koruptor, jangan pun kalian sebagai jablay, jangan pun kalian sebagai dongdot, jangan pun kalian orang curang dan orang jahat, sekalipun kalian orang baik, sumbang sana sumbang sini tapi tidak beriman, sama sekali tidak punya tiket untuk masuk surga. Karena syarat mutlak masuk surga harus beriman. Lalu apa itu iman? Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, wamal iman, apa itu iman? Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kau yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur
Kedua, iman kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasulullah, percaya hari kiamat, percaya dengan takdir qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, kullu ma siwahu yaftaqiru ilaih, semua perkara selain Allah butuh ke Allah. La ilaha illallah, la mu'assira fil kainati illallah, tidak ada yang membuat kita kaya kecuali siapa? Tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali siapa? Tidak akan bisa kita datang ke sini kecuali oleh Allah. Luar biasa, la ilaha illallah, iman. Lalu kata Nabi, wala tu'minu. Nah, tu'minu yang awal dengan tu'minu kedua beda. Kalau tu'minu yang pertama tidak akan masuk surga kalian sehingga kalian harus beriman, syarat mutlak. Wala tu'minu yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ay imanan kamila, tidak sempurna iman kalian sehingga mencintai kalian di antara saudara bagaikan mencintai diri sendiri. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis sahih yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian harus saling mahabbah, saling cinta, saling bela. Satu umat Islam tersakiti, kita membantu. Satu umat Islam menderita, kita membela. Apa yang kita bisa? Bisa dengan ilmu, bisa dengan pikiran, bisa dengan saran, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Betul? Bermacam-macam cara kita. Yang penting punya rasa sifat simpati, punya peduli terhadap urusan umat Islam. Lalu Nabi memberikan, awal adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan pasti kalian akan muncul sifat mahabbah? Apakah? Absus salama bainakum, sebarkan assalamu alaikum di antara kalian. Jadi yang merintah sebarkan salam Kangjeng Nabi, assalamualaikum. Maka saya nyatakan obat corona, maka tingkatkan, sebarkan assalamualaikum. Doa, silahkan buktikan. Sering ketemu assalamualaikum. Lu coba lain pakai wiridan. Yang berkata assalamualaikum, lain wiridan. Ketemu jeung tetangga, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Rek asup ka bumi ka istri, assalamualaikum, jawab ke istri waalaikumsalam. Istri rek pendak suami, assalamualaikum waalaikumsalam. Keur pasiake eta pamajikan di assalamualaikuman cager sia. Tahabbtum, pasti muncul sifat mahabbah. Betul? Itu salah satu obat corona. Lalu bagaimana menyikapi dengan keadaan penyakit corona? Alhamdulillah tadi saya mampir di Kiai Haji Henry meminjam kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Ini saya minjam kepada beliau. Alhamdulillah beliau saudaranya ini termasuk orang yang ahli ilmu, sekaligus kalau sahabat Abdurrahman bin Auf, ahli ilmu, ahli dunia. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Amin ya robbal. Ya kadang-kadang jelema kieu, ai kiai usaha sok diomongkeun hubud dunia, ai kiai teu usaha dibere henteu ku pengusaha. Bener tah? Geus mantak anu beunghar teh kudu kiai, sebab kiai beungharna dunyana pasti pakai menopang ibadah. Betul? Apa sebabnya? Nabi menyatakan, nikmal abdu ar-rajulus shalih. Lalu ayat kedua, nikmal rajulus al-ghani. Dalam ibarat tafsir sawi, ketika menceritakan bab bahar, itu bahar basir, ma'ah sanadina wa dunya idza jtama'a ma'ak bahar kufra wal iflasa birrajuli ma'ah sanadina wa dunya. Alangkah bagusnya agama jeung dunia kumpul di hiji jelema. Agamana mantap, dunyana hebat. Alhamdulillah, ngan jarang nu kitu, jarang. Bagus, Kiai Kasab bagus daripada Kiai Kasab teu ai kalakuan ngajukeun proposal bae ka istana.
Dibere duit ku presiden 50 juta, teureun-eureun 2 tahun diomong-omong, aing mah dibere duit ku Jokowi. Kiai tak kuya teh jelema. Pohoeut aliyadul yakhrubnya di supla kudu bangga, aya musibah di Lebak Kedong, aing geus mere tah kudu kitu. Ieu mah ngomong cenah teu beuki nyatu. Ngomong teu beuki nyatu, teu beuki duit. Ai kana jubur pamarentah ngajilat. Nauzubillahi min dalik. Bukan berarti ulama harus bertengkar dengan pemerintah, datang kepada pemerintah nasihat, lain minta proposal polongo. Mending deui mun jujur mah jujur apa adanya. Ieu lolobana bohong deui bae, rek turun dada hibah, awas hati-hati urang bayah kiai bayah. Hayang manfaat ilmu hayang barokah ilmu hayang, ai salah jalan datang dana hibah 60 juta. Ngan lamun cenah santri na loba mah engke dana rada beda, benang 80 juta. Laju de santri 30 ge di aku 300 bae. Geus bohong can eta. Geus bohong can eta. Atuh rampok kita kiai sarua bae dia. Rek di mana manfaat ilmu, rek di barokahna eta. Aing mah keur magan awak aing eta mah. Teu deuk aing mah teu nyaho ka urang mah dieu mah ka urang bayah mah. Aing mah keur magan awak aing sekolah kitu. Itu bade tajrid. Laju geus kitu dicairkeun ti ditu 80 juta kwitansinya. Hareng na di rekening nu katarima kan ukur 60 jadi 20 mah geus dipotong cenah kudu ngurus. Ditarima atuh ditandatangan bae ku manehna 80. 20 teu geus babagi maling sia. Bener teu? Geus katarima eta duit 40 juta heuh dibangunkeun ku manehna kana dapur santri 20 juta pake lebaran. Maling lain eta dia. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkan ilmu nu geus bae Allah sieun kumaha manfaatna lalebok dage barang haram. Puguh bari jeung api ke hese tak kana manfaat ilmu, komo bari jeung jorok. Naudzubillahi min. Aing mah teu nyinggung sasahan teu magahan awak. Yeuh si awak ulah kitu. Teu aing mah teu nyaho ka urang rangkas teu nyaho ka urang banteng kalapari kitu, teu nyaho ieu. Ieu mah keur magahan awak ulah sok bohong. Ai kita tak kiai nyaho di mana aing didatangan ku anak buah camat. Kiai cenah kiai mah santri atuh loba. Atuh mah teu cenah jeung gubernur deukeut heh memangna ge taweh keur memeh nyalon datang ka aing. Ngan aing geus ngomong lamun jadi ulah manggil-manggil aing. Aing mah minta ge nyieun aturan gubernur ulah ngaruksak agama ulah doang si Ahok. Kitu doang aing. Geus amanat aing. Ngan coba-coba nyieun peraturan gubernur bertentangan agama di demo ku aing. Siap demo. Namun teu bener gubernurna. Teu urusan kitu. Ai pokna cenah kiai mah pasti meunang cenah dajan 1 miliar ge. Atuh santri cenah pak kiai mah aya 400 na dilipat gandakeun bae cenah 1000 cenah kitu. Dia magahan geblek aing. Cing aing buah-buah kanu sajadnya kitu bae jelema. Horenganan cenah manehna sok babagi lamun kiai kabagian ke manehna dibere. Gusti sarua pada jurigna. Pareto keur bulan puasa aya jelema kiai ribut masih dikeun duit 20 juta. Akhirnya rek dilaporkeun tah ka polisi. Jasa awan eta rek ditarik ku Kapolres bata jelema. Nyaho ti dinya doang si asib mah henteu mah engelingan kana awak ulah kitu ari hayang ilmu manfaat mah. Aing ge teu ngaku ilmu manfaat. Ngan lamun hayang ilmu manfaat ulah jorok. Betul? Kumaha cenah kiai lamun boga pamajikan? Ai pamajikan masalah halal dia rek opat ge los ku agama. Intina mah anu dimenangkeun ku agama mah los ku teu menang ku agama ulah kitu beungeus. Paham? Jelas, moal bu, moal dilanjut Pak Penyandung mah bisa balik ibu. Segitu doang teman. Nah, kembali ke masalah penyakit anu ayeuna merajalela corona. Bagaimana sikap kita menyikapi dengan penyakit yang sedang merajalela mendunia? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sayyidul Muhaddisin Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari menerima hadis dari gurunya Imam Hafs bin Umar, dari Imam Syu'bah, dari imamnya itu Habib bin Abi Subait Sabit, dan dari Imam Ibrahim bin Sa'ad langsung dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yaitu anak cucu angkat Rasul. Zaidnya bapaknya anak angkat, Usamanya berarti cucu angkat. Beliau menceritakan hadis kepada Imam Sa'ad bahwa Usamah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza sami'tum bitta'un fi ardin fala tadkhuluha.
jika kalian mendengar adanya penyakit taun di suatu negeri, di suatu daerah, fala tadkhuluha, kalian jangan masuk ke negeri tersebut. Jadi kalau kita dengar nih di Cina lagi ada penyakit taun, kita jangan masuk Cina. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, jika taun terjadi di negeri kita, terjadi di Bayah, naudzubillah, naudzu, jika taun terjadi di kampung kita, di wilayah kita, fala takhruju minha, kita jangan keluar dari kampung kita. Artinya jika ada penyakit taun di negara orang lain, kita jangan masuk negara tersebut. Jika ada taun di negeri kita, kita jangan lari, jangan keluar dari kampung kita. Jelas? Sejarah hadis ini ternyata pernah bukti. Setelah Rasulullah SAW wafat, diganti khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wafat, maka khalifah yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar Al-Faruq. Di zaman Sayyidina Umar Al-Faruq, Islam semakin berkembang, semakin meluas, futuhat ke berbagai benua. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat panglima komando untuk wilayah negeri Syam kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu salah satu sahabat ahadul mubasysyirina bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Singkat cerita, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Sayyidina Umar sebagai khalifah di Madinah mengadakan kunjungan ke negeri Syam. Di mana Syam? Syam itu sekarang sudah menjadi pecah. Pusat Syam itu adalah sekarang Syria, Damaskus, Palestina, Yordania, itu masuk kepada negeri Syam, termasuk sebahagian Libanon. Syam. Jadi Sayyidina Umar mengadakan kunjungan dari Madinah menuju ke negeri Syam. Kalau presiden kunjungan misal ke Banten, atau Kapolri mengadakan kunjungan ke Banten. Nah, Sayyidina Umar mengadakan kunjungan menuju negeri Syam. Hatta idza kana bisargha laqiyahu Umarul Ajnad. Begitu Sayyidina Umar sampai ke negeri Sargo, kampung Sargo, daerah Sargo, maka Sayyidina Umar bertemu dengan Umarul Ajnan, para komando pasukan. Bisa saja di tingkat kecamatan sebagai AKP, kalau di tingkat kabupaten AKBP, kalau di tingkat provinsi ya bisa sebagai yata brigjen atau irjen, kalau di FPI di tingkat kecamatan sebagai koid, kalau di tingkat nyata kabupaten disebutnya yaitu wali, kalau di tingkat provinsi sebagai pangda, panglima daerah gitu. Nah, para komandan-komandan ini bertemu dengan Sayyidina Umar di Sargo. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi dan para sahabat-sahabat Abu Ubaidah. Fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bi ardi Syam. Abu Ubaidah dan para bala tentara juga komandan melaporkan kepada Sayyidina Umar bahwa telah terjadi wabah penyakit yang merajalela di negeri Syam. Apa itu wabah? Taun. Lalu apa yang disebut taun? At-taun al-wabah. At-taun al-maradul am, penyakit yang universal, penyakit yang menyeluruh, yang menjadikan banyak korban, termasuk nama corona, lain Corolla, lamun Corolla Altis Corolla, tapi lamun Corella muntaber, ya mah corona. Lalu setelah Sayyidina Umar menerima laporan bahwa sedang banyak orang meninggal, puluhan ribu meninggal, bukan 100-200. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan uli al-muhajirin al-awwalin. Kata Sayyidina Umar, coba panggil para sahabat muhajirin al-awwalin. Apa definisi muhajirin al-awwalin?
Apa definisi daripada wasabiqunal awwalun? Ikhtilaf para ulama ahli tafsir, namun mayoritas memaknai muhajirinal awwalin, yaitu sahabat muhajirin yang masuk Islam ikut hijrah dengan Nabi sebelum terjadi tahun Futuh Mekah, yaitu sebelum tahun 8 Hijriah, sebelum turun inna fatahna laka fatham mubina. Kumpulkan. Sayyidina Umar pastasyarahum, musyawarah. Bagaimana informasi apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang harus segera dilakukan. Wa akhbarahum annal waba'a qad waqa'a bisyam. Para bala tentara tadi, para komandan tentara memberikan informasi kepada Sayyidina Umar telah terjadi penyakit yang luar biasa, wabah penyakit yang merajalela di negeri Syam. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Sebagian sahabat qad kharajna li amrin wala taru antarji anhu. Sebagian sahabat, udah kita maju saja karena kita dalam perjuangan membela agama Allah, tidak perlu balik lagi. Cik sebagian balik, sebagian sahabat la, tidak. Jadi sahabat berdebat, sebahagian kita lanjut perjalanan masuk Syam, sebagian udah kita pulang. Akhirnya waqala ba'duhum ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la nara an nuqdimahum ala hadal waba. Wahai Sayyidina Umar, kata sebagian sahabat, sahabat ini tinggal sedikit lagi, sudah banyak berguguran sahabat juga kena penyakit. Oleh karena itu, ini sahabat yang nyisa ini jangan sampai kita maju ke sana hanya untuk menghadapi masalah taun wabak yang dahsyat ini. Akhirnya qala, kata Sayyidina Umar, irtafiu ani, yes, bubar, can putus dah. Bubar, tidak ada keputusan. Beres muhajirin summa qala, kata Sayyidina Umar, ud'uli al ansor, coba panggil sahabat ansor. Diundanglah sahabat ansor, fasalaku sabilal muhajirin, maka sahabat ansor pun memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan kepada Sayyidina Umar sebagaimana sahabat muhajirin. Berbeda pendapat, ada yang maju, ada yang kita pulang. Wakhtalafu kakhtilafihim. Akhirnya kata Sayyidina Umar, udahlah irtafiu ani, bubar kalian juga. Ansor bubar, muhajirin bubar. Summa qala ud'u li man kana hahuna min masyikhati Quraisy min muhajiratil fatih. Kata Sayyidina Umar, coba panggil sahabat-sahabat yang paling tua pada autuhum. Kata Abdullah bin Haris bin Naufal, akhirnya saya panggil para sahabat-sahabat yang paling tua. Setelah dipanggil sahabat-sahabat yang paling tua, Sayyidina Umar meminta pendapat. Lalu yang sahabat yang sudah senior, sudah tua, mereka mengatakan, naro antarji abin nas wala tuqdimahum ala hadal waba. Menurut pendapat kami para orang tua, sudahlah Sayyidina Umar, kita pulang lagi, bawa ini sahabat semua yang ada di sini, bawa pulang ke Madinah. Wala tuqdimahum ala hadal waba. Jangan sampai kau maju dengan sahabat menghadapi penyakit di depan. Udah kita pulang. Panada Umar. Jadi akhirnya keputusan para sahabat yang tua itu, udah kita pulang ke negeri Madinah, jangan maju. Karena di sana sudah banyak sahabat-sahabat kita pun yang bergelimpangan. Panada Umar finnas. Akhirnya Sayyidina Umar menginformasikan, apa informasinya kata Umar? Inni musabbihun ala dhahrin. Besok pagi aku siap naik kendaraan untuk pulang ke Madinah. Jadi keputusannya pulang ke negeri Madinah. Faqala Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima bala tentara saat itu, komando yang di negeri Syam adalah Ubaidah bin Jarrah, sahabat senior, sahabat ahadul mubasysyirin bil jannah. Begitu mendengarnya itu khalifah, Sayyidina Umar mengatakan, udah pagi-pagi kita pulang aja ke Madinah. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, afiraron min qadarillah. Mohon maaf khalifah, apakah kita lari dari takdir Allah? Apakah kita lari ke Madinah itu hanya karena kita menjauhi dari takdir Allah? Cek Sayyidina Umar, lau goiruka, lamun lain sia nu ngomong. Gitu doang kita bahasana. Lamun lain sia nu ngomong. Dibuang jawabna. Cek Ibnu Hajar Al-Asqalani, qauluhu la goiruka la aqabtuhu. Mun lain dia nu ngomong cabok dia kuaing.
Cek Sayyidina Umar mun lain dia nu ngomong cabok kok kita ngomong gitu aing nyebutkeun lumpat tina takdir Allah mun lain dia tampilin ku aing ngan berhubung Sayyidina Umar ke nyawa siapa Abu Ubaidah bin Jarrah orang sahabat yang berjasa yang sudah memenangkan beberapa daerah masuk Islam begitu pula sudah dijamin oleh Nabi masuk surga ahadul muwasarijah jadi Sayyidina Umar pun menghargai namun lain dia nu ngomong ketika Sayyidina Umar ditanya maaf Amirul Mukminin kita tidak maju melainkan pulang apakah karena lari dari takdir Allah mulai dia itu doang tah ngomongnya aila aqabtu ma cok eta takdir Imam Ibnu Hajar tama cik Sayyidina Umar nafirru min qadarillah ila qadarillah kita lari dari qadar Allah menuju qadar Allah lari dari qadar Allah menuju kepada qadar Allah bukan lari dari qadar Allah menuju hawa nafsu bukan maksudnya apa Sayyidina Umar akhirnya memberikan contoh araita in kanat lakaibirun habat tawadian lahu adwatani ihdahuma khasibah wal ukhra kata Sayyidina Umar arait ay akhbir coba bagaimana pendapat kamu in kanat lakaibirun lamun maneh boga onta diangon onta maneh lalu aya pasir anu hiji eta pasir ihdahuma khasibah eta pasir tanah luhur itu subur rumputna hijau rano wa ihdah wal ukhra jadbatun anu hiji deui kreses nu hiji deui teu aya tumbuh-tumbuhan teh rumput itu anu penuh dengan pohon-pohonan rumput takdir Allah itu anu gundul takdir Allah mun aneh maneh boga onta rek milih ngangon onta kanu loba rumput apa kanu paila kan itu cek Sayyidina Umar alaisa in ru'aital khasibata ru'aita biqadarillah wa in ru'aital jadbata ru'aita biqadarillah bukankah kalau kamu menggembala onta kamu ke pasir ke tempat yang hijau rano itu sama kamu bisa menggembala itu dengan takdir Allah begitu pula kamu menggembala ontak kamu ke tempat yang kering kerontang bukankah itu juga takdir Allah sedang berdebat seperti itu belum ada jawaban dari Abu Ubaidah bin Jarrah belum Faja'a Abdurrahman ibni Auf datanglah sahabat Nabi senior Abdurrahman bin Auf siapa itu Abdurrahman bin Auf Abdurrahman sebelum saya lanjut tentang tahun saya ceritakan tentang Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf sebagaimana di dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Fathul Bari Abdurrahman bin Auf itu sahabat muhajirin dia hijrah bersama Nabi ke negeri Madinah lalu dipersaudarakan oleh Nabi dengan Rubai bin Sa'ad dalam satu riwayat Sa'ad bin Rubai sampai persaudaraannya sahabat Ansor dan Muhajirin kata saudaranya Abdurrahman ini fakir miskin awalnya miskin Abdurrahman innali lamala aku ini adalah dalam satu riwayat ini aksaru malan minal ansor wa fi riwayatin ini minal ansori aksaru malan Abdurrahman aku ini sahabat ansor yang kaya raya ini setelah dijadikan saudara oleh Nabi silahkan kebun bagi dua ternak bagi dua aing boga pamajikan dua silahkan pilih kumaneh mana anu paling cantik paling kaharti kumaneh tunjuk kumaneh waing diserahkan beak idah kawin kumaneh tah tepi lebah kadinya persaudaraan sahabat ansor jeung muhajirin tapi anu ditawaran tebang pang mengpeng nu ditawaran ada cek Abdurrahman lah teu harta teruskeun pamajikan mah komo ngan kulamah tuduhkeun bae dullani ala suk kuring tuduhkeun berek dagang jadi Abdurrahman minta dagang di modalan lah dagang naon pertama yaitu dagang samin naon samin boleh kata uduk lah gitu dagang sangu cuma dagang sanguna Abdurrahman bin Auf selalu ba'da salat subuh beres zikir berangkat tarati berangkatnya selalu subuh
Karena menurut petunjuk Nabi lamun jalma hayang dagang nah hayang berkah isuk-isuk berangkat. Tapi ai anu masar mah lempang na kuda berang balikna kudu nyata awal. Ieu mah ai lempang isuk-isuk balik sore beak duit sia. Akhirna teu lami eta Abdurrahman bin Auf. Tina dagang nasi terus maju dagang samin maju. Teu lami eta Abdurrahman bin Auf. Kambe seungit biasa minyak panganten. Cek Kang Nabi, "Mahyam. Wenten apa iki?" Sengit naon nih sengit panganten. Cek Abdurrahman bahwa cek Kang Nabi atazawata. Ai kitu sia kawin. Mohon Rasul. Sabaraha mas kawina? Wa masuk taha. Sabaraha mas kawina? Biwazni tamratin. Dalam satu riwayat biwazni nakhlatin. Ku emas sagede siki korma. Mas kawina emas sagede siki korma. Ukuran sabaraha garameta tanyakeun bae ka Kiai Henry yang Kaki Budi ukuranna. Kawin carita Abdurrahman bin Auf. Nah, sanggeusna kawin makin maju. Ikut hadis Nabi utlubur rizqa bitajawud, mun hayang loba duit kawin deui. Utlubur rizqa bitajawud, cari rezeki dengan cara kawin. Abdurrahman bin Auf akhirnya menjadi sahabat yang miliarder. Sahabat kaya. Sahabat yang miliaran menyumbang, termasuk salah satu turun ayat alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah. Manusia yang mendapatkan pahala yang besar yang melakukan infaknya dengan 4 cara. 1, yunfikuna bil laili wan nahar, dia infak di waktu malam. Wan nahar, infak di waktu siang. Sirron, tersembunyi yang diberi pun tidak tahu. Wajahron, yaitu dengan alaniyah, dengan terbuka diopembarkan supaya menjadi contoh buat yang lain, bukan karena ria. Malam siang tersembunyi dan diumumkan untuk menjadi contoh bagi orang lain. Tahaddusan binikmah. Itulah sifat Abdurrahman bin Auf, penopang perjuangan Nabi. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini terkenal sahabat yang kaya raya dan hartanya dihabiskan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi Abdurrahman bin Auf. Ulah geus beungar doang si korun. Nah, kita kembali, itu sejarah Abdurrahman. Begitu berdebat Sayyidina Umar, mun urang boga onta ngangon ka gunung itu nu subur atuh ku takdir Allah. Ngangon ontak kaditu ka gunung pasir anu gundul atuh ku takdir Allah. Kira-kira sia ngangon kanu mana? Ya pasti pilihan orang kanu subur. Keur ngomong kitu teh Abu Ubaidah bin Jarrah can ngajawab, jol be Abdurrahman bin Auf. Cek Abdurrahman bin Auf, wa kana mutaghniyan fi ba'di hajati. Memang pada saat perdebatan Sayyidina Umar, musyawarah dari awal sampai akhir Abdurrahman bin Auf memang tidak ada karena dia sedang ada kebutuhan. Pas begitu di akhir Sayyidina Umar tadi jeung Abu Ubaidah, datanglah Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Inna indi fi hadza ilma. Sesungguhnya aku tentang ini punya ilmu. Tentang masalah taun ini aku punya ilmu. Lalu beliau sampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasul? Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Jika kalian mendengar suatu penyakit taun di suatu negeri, jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minhu firaran minhu. Jika kalian ada di suatu daerah lalu datanglah penyakit tersebut, misal kita ada di Bayah, datang penyakit taun ka Bayah, jangan keluar dari Bayah firaran minhu, hanya karena lari dari takdir itu. Artinya ketika ada di negara orang lain, kita jangan datang ke negara orang lain. Ketika musibah itu ada di negeri kita, wabah taun ada di negeri kita, jangan keluar. Kalaupun kita harus mati di negeri kita datang penyakit ini, orang yang kena penyakit taun mati syahid, wal ghorik syahid, wal mat'un syahid. Orang yang mati kena penyakit taun syahid. Itu pun kalau dia beragama Islam. Nah,
Kalau dia beragama Islam, mati. Terjadi banjir, mati. Terjadi tertimpa longsor, mati, syahid. Orang yang kena penyakit taun mati, syahid. Syahid apa? Syahid terbagi, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu tadi orang yang mati karena penyakit taun, termasuk orang yang mati mendadak karena terkena longsor atau kena banjir. Syahid di akhirat masuk golongan syuhada. Tapi di dunia tetap dia sebagai mayit biasa, wajib ku urang di pandian, wajib dibungkus, wajib disolatkeun, wajib digotong, wajib dikuburkan di pakuburan muslimin. Itu syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, orang yang betul-betul membela agama Allah, perang membela agama Allah, betul-betul litakuna kalimatullah yang ulia, lalu dia gugur di medan perang, maka haram di pandian, haram disolatkeun, geus bungkus bae eta mah jeung baju-bajuna jeung darah-darahna kubur ku mulyana karena darahnya bakal menjadi wangi, rupanya rupa darah tapi wanginya melebihi wangi minyak misik, bahkan bisa membawa 70 keluarga masuk surga dengan orang mati syahid membela agama. Itu syahid dunia. Syahid dunia rupana rek ngabela agama si horeng neangan duit doang. Berjuang mah berjuang ke Jakarta, batur mah berjuang kumanehna mah ngarampok. Paeh keur berjuang, pantenya ho jelema mah. Horenganan mah eta jelema hatena lain kitu manehna mah lain litakuna kalimatullah ya ulia. Itu syahid dunia. Secara dunia dia masuk teu disolatkeun, teu diajikeun, jak dohirna mah kitu. Anu nyaho saha? Allah. Kanyaon ku Gusti Allah. Mantak cek Kangjeng Nabi ketika ditanya, yang mati fisabilillah itu siapa? Karena ada ya Rasulullah, ada orang yang perang itu hamiatan karena membela kelompok, ada riaan karena ria, ada yaitu karena sajaatan memperlihatkan keberanian. Fama yuqatil fisabilillah, siapa orang yang perang di jalan Allah? Apa jawab Nabi? Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa orang yang berjuang membela agama Allah semata-mata meninggikan kalimat Allah, maka dialah fisabilillah yang kelak di akhirat diberi kekuasaan oleh Allah untuk membawa keluarga 70 masuk surga. Alhamdulillah. Lalu setelah begitu, dari hadis tadi bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau lemah iman. Saya katakan kalau lemah iman, kurang keyakinan, kita dengar ada penyakit corona di Jakarta. Kita sudah dengar ada penyakit corona di Jakarta. Tadi 179 sudah meningkat di corona. 122-nya di Jakarta, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya. Kita dengar ada corona di Jakarta. Bagaimana sikap kita? Urang bayah ulah ke Jakarta. Ulah neangan penyakit. Ngan lamun ieu corona sampai ke bayah, urang bayah ulah lupa. Ridho karena takdir Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa annahu yajuzul iqdamu alaihi liman qawiyya tawakkuluhu wa sahha yaqinuhu. Bagi orang yang kuat imannya, kuat ketawakalannya, mantap tauhidnya, kuat keyakinannya, betul-betul dia mendekatkan diri kepada Allah, ya juzul iqdamu alaih, boleh kita maju datang ke negeri yang terkena penyakit tersebut. Jadi kalau kita kuat keyakinan, kuat keimanan, mana kuat keyakinan? La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hujan mual netes tanpa izin Allah, betul? Kita tidak bisa bergerak tanpa izin siapa? Kita pun tidak akan diam tanpa izin siapa? Kita tidak akan hidup tanpa izin siapa? Kita tidak akan mati tanpa izin Allah. Begitupun wabah tidak akan kena kepada kita tanpa izin Allah. Betul? Dan tidak akan hilang dari orang yang sudah kena penyakit kecuali izin Allah. Hanya manusia diperintah untuk ikhtiar. Untuk apa? Ikhtiar.
Ikhtiar silahkan, tapi tawakal ke Allah, lain tawakal karena ikhtiar. Kita tawakal kepada Allah, iman kepada Allah, serah diri kepada Allah. Allah memperbolehkan kepada kita untuk ikhtiar. Pertanyaannya, ikhtiar boga saha? Boga Allah. Ja urang moal daek ikhtiar lamun tetep teu digerakkeun ku Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tauhid. Allah yang menciptakan kalian dan semua yang kalian lakukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai adab yang baik nisbatkan kepada Allah, yang jelek nisbatkan kepada diri kita. Tauhid. Bagaimana ikhtiar? Saya akan kasih resep ikhtiar. Pertama, perbanyak doa Nabi. Mana doa Nabi? Di antaranya doa Nabi, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Setelah itu baca doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal barasi wal judami wa sayyi'il asqa. Doa Nabi. Perbanyak doa itu. Ayo, sebagaimana himbauan imam besar kita, poin 6, poin 7, perbanyak doa qunut. Rajin cuci tangan, rajin berwudu. Usahakan kita jangan sampai batal wudu. Ketika batal, wudu lagi, batal wudu lagi. Itu bagian daripada ikhtiar. Dan sahih mujarrab, dawamkan tiap ba'da salat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. 3 kali. Setelah 3 kali atau 7 kali atau 17 kali baru ditakror wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal adim wala ya'uduhu hibduhuma wal adim wala ya'uduhu hibduhuma wal adim 70 kali. Wala ya'uduhu hibduhuma, Allah tidak berat menjaga langit yang bumi begitu besar. Kursiyuhu, bumi langit yang begitu besar, tidak berat bagi Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Langit dan bumi dijaga, dipelihara oleh Allah, tidak berat. Apalagi makhluk sekecil kita. Kalimat apalagi itu hanya kapahamku makhluk bikin urang. Adapun hakikat tauhid anu gede jeung anu leutik tetep ku kudratna Allah, teu aya 2 kudrat. Mustahil 2 kudrat, mustahil aya 2 iradat. 1 kudrat, 1 iradat. Beda jeung urang nganyahokeun kana ban ieu kudu kieu, bautna ieu, alatna ieu, nganyahokeun kana lain deui. Ai Allah mah 1 ilmu, 1 kudrat, 1 iradat. Cuma bahasa tadi langit dan bumi tidak berat dijaga oleh Allah. Allah tidak berasa berat. Langit bumi yang begitu besar tidak berat, apalagi kita. Eta mah hanya kapahamku urang, hanya supaya gampang kapahamku urang. Hakikat pikeun Allah 1 kudrat, nu gede nu leutik ku kudrat Allah, tidak ada 2 kudrat. Nu leutik nu gede kanyahoan ka Allah ku ilmuna Allah teu kudu 2 ilmu. Paham? Geus eta mula jero-jero bisi bahaya. Kuduna jeung para kebe patul majid, patul murid. Sebab eta geus lumpuatan kana urusan kana tanjiji qadim sului qadim nya eta geus kadinya bagianana. Ayo ikhtiar. Bagian daripada ikhtiar yaitu kita semakin rajin datang ke masjid. Oh, ada himbauan. Jangan sholat Jumat. Jangan berjamaah. Saya dalam hal ini saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Idza anjalallahu ahatan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ahad. Apa itu ahad? Al-ahad ma yusibul insana wal hayawana waz zar'a. Penyakit yang suka menimpa kepada manusia, kepada hewan, juga kepada tanam-tanaman. Artinya di mana wabah penyakit merajalela, maka Allah akan melihat isi masjid. Kalau isi masjid itu penuh, maka penyakit itu Allah hilangkan. Tapi kalau isi masjid itu kosong, maka penyakit itu akan semakin doyan.
Oleh karena itu, yang bisa mendatangkan penyakit itu siapa? Yang bisa menghilangkan penyakit itu siapa? Yang memberikan sakit itu siapa? Yang memberikan sehat itu siapa? Semua dari Allah, kembali kepada Allah, bukan menjauhi Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Laksanakan sholat berjamaah. Laksanakan sholat berjamaah. Dzikir bersama, perkuat istighfar, perbanyak baca Quran, perbanyak baca dzikir, baca li ilafi Quraisyin, baca ayat kursi, bila perlu hijib nasor, pelebah hamim ain sin qaf, himayatuna mimma nakhaf, ma corona didinya. Hamim ain sin qaf, himayatuna mimma nakhaf. Hamim ain sin qaf sebagai penjaga kami mimma nakhaf, dari apa yang kami takuti. Eusian bae kunya ma corona gitu. Kuhate togmolkeun himayatuna mimma nakhaf. Jangan akhirnya malah ngiat ngawur, masjid kosongkeun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati. Jadi dengan dahsyatnya informasi simpang siur, nu bener nu ngaco, nu bener nu ngaco, datang kabeh. Sekali lagi, akidah. Lillahi ma fis samawati wa ma, semua yang ada di langit dan di bumi milik siapa? Manusia ciptaan siapa? Allah, at-tatul wajibul wujud, al-muttasifu bi jami'is sifatil kamalat, al-munazzahatu an jami'in nuqsan. Allah huwa al-ma'budu bihaqqin wa ma siwahu makhlukun. Selain Allah makhluk. Corona selain Allah berarti corona makhluk. Sehebat apapun makhluk, man ta'azzaja bil makhluk dalla. Siapa orang yang berpegang kepada makhluk, dia akan hina. Wa man ta'azzaja bil khaliq faqad azza. Siapa yang bertegang teguh, merasa gagah, merasa agung dengan Allah yang maha agung, maka dia akan agung. Artinya kalau kita beriktimat kepada makhluk, takut corona, sholat ente, ngadoa ke Allah ente, mikin kenceng corona datang. Tapi itu corona makhluk, bagian daripada selain Allah makhluk. Oleh karena itu kita berlindung mendekati Allah sebagai Khalik. Ikhtiar iya, tapi ikhtiar bukan ikhtiar pelanggaran syariat. Paham? Paham? Sekali lagi, langit bumi milik siapa? Kita ciptaan siapa? Corona makhluk siapa? Siapa yang harus kita takuti? Corona apa Allah? Kita harus lebih takut melanggar hukum Allah daripada kita harus takut dengan makhluk Allah. Bukan berarti kita sok berani, corona sini siap, lah gitu. Bukan, itu ujub takabur. Kalau ujub bahaya, takabur bahaya. Tapi jangan sampai ketakutan terhadap corona meninggalkan ajaran agama. Kita diam, ibadah, berjamaah, datang corona, paeh untung. Umat Islam paeh untung, hirup untung. Nurugi mah jalma kafir, hirupna rugi, paehna komo. Paham dah? Paham dah? Sesuatu perkara bagi umat Islam bisa menghadapinya selalu untung. Mana? Dibere musibah sobar berarti untung, pahala. Dibere nikmat ku Allah syakaro syukur untung. Kena balai sobar untung. Dibere nikmat ku Allah sehat syukur untung. Itu bagi orang yang beriman. Sikapi corona dengan dua sifat, khauf dan roja. Pertama, takut dan harapan hanya kepada Allah. Jangan sampai gara-gara corona kita melanggar aturan Allah. Jangan sampai gara-gara corona kita meninggalkan masjid, mengosong-kosongkan masjid. Naon eta corona teu bisa ka imah dia. Oh pan eta ge ikhtiar kiai, ikhtiar tadi geus ku doa. Geus kurang kumaha tawakal ka Allah. Oleh karena itu dengan musibah seperti ini
laksanakan sholat, sempurnakan sholat tepat 5 waktu, banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak zikir, baca ayat-ayat kursi, baca lila fi Quraisyin, baca al-falaq bin nas, baca fatihah, perbanyak zikir kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan sakit kecuali, tidak ada yang menyembuhkan kecuali, maka kita harus kembali kepada Allah, bukan melanggar aturan Allah. Tontonan stop Pak Kapolsek, jablay sikat, minuman basmi, itu penantang corona. Lam tadharil fahisatu fi qaumin, tidaklah merajalela fahisa, perzinahan merajalela, bangke-bang keliling di mana-mana, melainkan akan terjadi apa? Penyakit al-amrad, al-waba, al-auja'ul lati lam takun bi aslafihim. Penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu. Corona karaki ayeuna. Sanya hukula mah age Corolla mobil artis. Aya penyakit corona gari. Itu naon? Gara-gara fahisah. Jadi saya setuju mendukung pemerintah, tempat keramaian-keramaian itu di stop. Oke, keramaian maksiat. Ngaji lanjut. Betul? Ngaji berjamaah Jumat wajib. Jumat rek kosong salat Jumat imah bae. Astagfirullah. Boro-boro jeung ku patul muin jeung patul qorib geus tahkur. Cenah sieun pae dia najan teu salat Jumat ke modar mah modar bae. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Cek Gusti Allah. Aina ma takunu di mana bae ge dia ayana ai geus datang pae mah yudrikumul maut rek pae mah pae bae walau kuntum fi burujim musayyadah. Sanajan di gedung, di benteng, di kuatan, di tingker supaya malaikat ulah asup pae mah pae bae. Akidah tak betul? Lain berarti orang nangtang karena penyakit ikhtiar kudu, tapi sekali dari ulah ngalanggar hukum Allah, ulah ninggalkan kewajiban ti Gusti Allah. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wat taun. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal judaimi wal barasi wa sayyil asqam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Namun katanya ada apa? Ada pelantikan?